Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Fa ya ayyuhadirun usikum an nafsi bi taqwallah wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Ya Allah Rabbana, Engkau yang menguasai hati dan jiwa kami. Ya Allah Rabbana, bersihkanlah hati kami dari segala macam kekotoran. Ya Allah Rabbana, jadikanlah hati kami bersih, putih, suci seperti ketika kami dilahirkan oleh ibu kami. Dan jadikanlah hati kami selalu mengenal, mengingat kepadamu. Dan hilangkanlah segala hal yang menjauhkan kami dari mengingatmu dalam hati kami ini. Ya Allah Rabbana, amin. Ikhwah, sahabat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan surat Al-Qari'ah. Sekarang kita masuk insyaallah ayat yang ke-6. Fa amma man saqulat mawazinuh. Nah, kalau di ayat 1, 2, 3, 4, 5 itu menggambarkan kejadian kehancuran pada hari kiamat itu. Karena pasti ada dua kejadian besar hari kiamat kan ya. Yang pertama adalah kejadian dihancurkannya dengan ditiup pertama kali sangkakala oleh malaikat Israfil. Maka hancurlah semua yang ada ini, matilah semua yang bernyawa. Kemudian bumi menjadi bumi yang baru kembali. Nah, yang kejadian kedua, ketika malaikat Israfil setelah hancur semuanya, mati semua yang bernyawa, 40 tahun kemudian kosong semua ini. Kemudian Allah menghidupkan kembali malaikat Israfil, dan kemudian malaikat Israfil meniup sangkakala di waktu yang kedua. Ketika ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil di waktu yang kedua ini, maka bangkitlah semua yang bernyawa yang sudah mati tadi kembali hidup. Terjadilah yang namanya Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, hari ketika semuanya dibangkitkan kembali. Dan semuanya kemudian menuju kepada mahsyar, dibangkitkan ini. Kemudian terjadilah Yaumul Mahsyar. Ini memang proses yang begitu panjangnya di hari kiamat, yang pasti semua dari kita akan menemui. Bukan mungkin ya, bukan kali ya, tapi pasti kita akan menemuinya. Kita pasti akan mengalami proses-proses ini. Yang kita pikirkan kemudian bagaimana kondisi kita di hari itu. Bukan kemudian bukan kemudian cuma sekedar kita takut, bukan cuma sekedar kita ingat, tapi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kondisi kita. Agar kondisi kita aman, agar kondisi kita dalam kondisi yang baik saat terjadinya huru hara tadi itu. Maka inilah kemudian yang Allah sampaikan resepnya. Fa'amma man saqulat mawazinu. Setelah semuanya dikumpulkan, semuanya di padang mahsyar, setelah mereka semua manusia menunggu 40 tahun, terjadilah kemudian hisab. Maka mizan kemudian ditegakkan, timbangan kemudian ditegakkan. Ada proses panjang kan ya, nanti proses panjang ketika semuanya dihitung, semuanya ditimbang, sampai kemudian diberikan catatan amalnya, apakah dari sebelah kanan ataukah dari sebelah kiri. Cuman yang jelas mizan ini adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti, yang semua orang akan mengalaminya. Bukan cuma di ayat Al-Qari'ah ini Allah mengatakan fa'amma man saqulat mawazinu. Al-Mu'minun ada, Al-A'raf ada, tapi dengan redaksi yang berbeda-beda sesudahnya. Fa'amma man saqulat mawazinu fa'ulaika humul muflihun. Fa'amma man saqulat mawazinu fa'ulaika humul muflihun. Beberapa kayak gitu ya. Dan bukan cuma di sini. Jadi ini sangat meyakinkan kita. Wal waznu yauma idinil haqq, kata Allah. Faman saqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Timbangan pada hari ini adalah sesuatu yang pasti. Makanya yang kita kejar kemudian untuk menjadikan amal kebaikan kita lebih berat, menjadi orang-orang yang saqulat mawazinu, yang berat timbangan kebaikannya. Ini yang kita kejar. Bukan cuma sekedar takut, bukan cuma sekedar kita khawatir, apalagi melupakannya. Karena daripada kalau ini kan katanya anak-anak muda kan kalau diomongin tentang kematian hari kiamat, takut serem, ngeri Daripada cuma ngomongin karena takut serem ngomongin hari kiamat atau mendengarin hari kiamat, kemudian karena mereka serem takut nggak mau mendengarin, jadinya menjauh ketika ada orang ngomong kayak gitu. Bukan seperti itu seharusnya kita.
Malah kalau ada orang ngomongin hari kiamat, kita dengarkan dengan baik, kita dengarkan dengan seksama, agar kemudian kita menyiapkan datangnya hari kiamat itu. Bukan seperti orang-orang barat sana ya. Hari kiamat tanggal tanggal 2 bulan 12 tahun 2012. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Ngapain kemudian bikin bunker di bawah tanah, berlindung kalau terjadi hari kiamat? Nggak akan ada artinya. Kalau memang terjadi hari kiamat ya hancur juga semuanya, yang bejat ya pasti mati juga. Kalau sikap kita akan menyiapkannya seperti apa? Kita lakukan amal-amal soleh untuk menjadikan diri kita fa'amman saqulat mawazinu, untuk menjadikan diri kita berat timbangan kebaikannya. Bukan cuma sekedar tadi menghindar lagi, atau bikin bunker, atau bikin rumah yang tahan gempa. Nggak ada artinya, semua itu nggak ada artinya. Yang kita siapkan adalah menjadikan diri kita bagian dari saqulat mawazinu, orang yang berat timbangan kebaikannya. Untuk apa kemudian? Maka kita akan mendapatkan fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia di dalam kehidupan yang penuh dengan kesenangan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keridhaan. Ikhwan, gambaran nanti kita di surga, kita memang pasti akan semuanya fiha ma tashtahihil anfus wa taladul a'yun. Enak banget ya surga itu. Fiha ma tashtahihil anfus, yang melezatkan, menyenangkan, membahagiakan diri kita. Wa taladul a'yun, mata kita merasa enak banget melihat surga itu. Kalau kita di sini di dunia ini untuk melihat, untuk mendapatkan pemandangan yang bagus saja, kadang sampai kita rela mengeluarkan uang jutaan, puluhan juta, berrekreasi, bertamasya, sampai kadang kita naik gunung, hiking untuk mendapatkan view pemandangan yang bagus, rela sampai mempertaruhkan nyawa sampai. Maka di surga itu semua yang ingin kita lihat indah di dunia itu jauh lebih indah lagi nanti di surga sana. Menyenangkan sekali di sana itu. Bukan cuma sekadar dilihat enak dilihat mata, yang dirasakan lidah kita juga akan sangat nikmat, jauh lebih lezat. Kalau kita di dunia sesenang apapun kita dengan suatu masakan makanan, ada saatnya kita akan bosen. Nah, di surga makanan yang sama pun kita makan, setiap gilatan, setiap tegukan, setiap yang kita telan dari makanan kita akan beda sekali rasanya dan akan bertambah rasa nanti di surga itu. Maka ikhwah, kejarlah untuk kita menjadi orang yang saqulat mawazinu. Perbanyak amal soleh dan minimalisir atau bahkan tinggalkan segala macam dosa dan maksiat, hingga kita akan mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kesenangan. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Nggak pengen berubah lagi kita di surga itu. Jangan bayangkan cuma sekedar raja di dalam istana ya. Ada bosen nanti kalau seorang dalam istana itu pun ada bosen. Tapi kalau kita di surga nggak akan ada bosen di dalamnya, nggak akan ada rasa jenuh di dalamnya. Tapi ini ikhwah memang gambaran juga bahwa fi 'aisyatir radiyah ini, bahwa orang di surga senang, maka kita di dunia ini juga harus mendahulukan diri kita dengan perasaan senang itu, bahagia itu. Jangan sampai hilang dari diri kita perasaan bahagia, senang. Bahagia senang dengan apa? Dengan apa yang Allah berikan. Dengan apa yang Allah berikan. Dan Allah berikan apa? Baik takdirnya ataupun hukumnya. Allah berikan aturan, kita senang, kita ikutin. Dan Allah berikan apapun dengan takdirnya, kebaikan kita terima, yang jelek pun kita terima juga, jelek menurut nafsu kita gitu ya. Maka insya Allah kalau kita radiyah di dunia, maka insya Allah juga akan radiyah di akhirat juga. Nah, kelompok berikutnya adalah wa amman khaffat mawazinu, dan ada pun mereka yang ringan timbangannya, timbangan kebaikannya ringan sedikit, nggak memadai, atau lebih berat timbangan yang buruknya, karena banyak yang buruk yang dia kerjakan dan sedikit amal solehnya. Fa'umuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Ini sampai Allah gambarkan dengan bahasa ummu, ibu ya. Ummu, fa'umuhu, maka ibunya. Ibu itu apa? Ibu itu kan orang yang melahirkan kita. Ibu itu apa? Orang yang membesarkan kita.
Ibu itu apa? Orang yang mendampingi kita selalu. Nah, maka seperti itulah orang yang ringan timbangan kebaikannya ini, orang kafir, orang munafik, orang fasik, orang yang banyak kejahatannya, dia akan ummuhu hawiyah, ibunya adalah hawiyah. Jadi hawiyah itu salah satu nama neraka. Salah satu nama neraka hawiyah. Nah, Allah jelaskan apa wa ma adraka ma hiya, tahukah kalian hawiyah itu narun hamiyah, api yang berkobar-kobar, yang menyala dengan begitu dahsyat, yang menyala dengan begitu besarnya, itulah hawiyah. Maka hawiyah yang api yang menyalanya dan begitu besar, begitu dahsyat ini menjadi ibu buat dia. Jadi dia memang dilahirkan untuk hawiyah. Dia memang selalu didampingi oleh hawiyah. Dia memang selalu dibesarkan oleh hawiyah ini. Dilahirkan oleh hawiyah, ya memang katanya Allah kan, ketika katanya Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud kan, dalam hadis Arba'in bisa kita lihat, hadis yang keempat itu, ketika dicatatkan nasib seorang hamba ketika di dalam perut ibunya, wayat tabuan arba, sudah dicatat ya, syaqiyun am sa'id, apakah dia celaka, apakah dia beruntung, sudah dicatat. Maka orang ini memang dicatat menjadi penghuni neraka hawiyah. Dari memang sejak di dalam kandungan ibunya dia dicatat. Maka ya tergambar kemudian dari apa yang dilakukannya